ajaib. Kasih adalah dasar dari semua hukum. Dan semua hukum harus berlandaskan kasih. Tanpa kasih segalanya sia-sia. Tolong kami pada hari ini Tuhan, memulai hari kami dengan kasih setia Tuhan. Dan kami mau menurut seluruh perintah Tuhan. Dan mujizat-mujizat kuasa Tuhan akan berlaku pada diri kami, keluarga, jemaat, masyarakat, seluruh bangsa kami. Tuhan, cepatlah Kau datang. Kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Semangat pagi. Biar siang dan malam bilang semangat pagi. Bukan selamat pagi, semangat pagi terus. Ya, oke, puji Tuhan. Jadi mana yang penting? Menurut hukum, ya, reformasi kesehatan, atau kasih, atau mujizat. Dari tiga hal ini semua penting. Harus ada mujizat, harus ada hasil yang ajaib, keajaiban-keajaiban. Harus ada penurutan hukum, termasuk juga kepada reformasi karakter, reformasi pakaian, reformasi budaya, reformasi mental, reformasi dalam segala hal. Dan kasih agape, yang mana yang penting? Semua penting, tapi harus bertahap. Ada akarnya, ada batangnya, ada buahnya. Semua akarnya harus kasih. Kalau tidak kita orang Farisi, vegetarian yang menghakimi orang. Tidak boleh. Kita harus berlandaskan kepada kasih Tuhan, baru menurut hukum. Baru berbuah, yaitu buah-buah daripada Tuhan. Jadi jangan pernah lupa, penurutan hukum-hukum itu sangat penting. Tanpa kasih kita jadi orang-orang Farisi. Dan kalau tidak lebih dari orang Farisi, Tuhan bilang belum sempurna. Kalau kesempurnaan itu. Saya juga belum sempurna, tapi kita mau memfokus pada pagi hari ini kepada tema kita. Do the will of God, finishing His work. Melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu kehendak Allah? Apa itu pekerjaannya? Melakukan kehendak Allah, melakukan pekerjaan Allah. Oke, ayat tadi kita ambil kata-kata Yesus sendiri. I must do the work of Him that sent me, while it is day, because the night cometh and no man can hurt. Aku harus melaksanakan kehendak Allah, pekerjaan Tuhan, missionary work, baik full time maupun yang mempunyai profesi yang menggabungkan missionary work di dalam pekerjaan bisnis dan pekerjaan lainnya. Selagi hari masih siang. Karena malam tiba, tidak seorang pun akan kerja. Kita harus tidur berapa jam satu hari? Ya. Kata siapa? Kita harus tidur 7 sampai 8 jam setiap hari. Kata siapa? Kata guru, kata kesehatan. Ya. Kenapa kita dapat angka 7 sampai 8 jam? Breslow dan Belloc, dua dokter di Kecamatan Alameda, Los Angeles. Mereka membuat percobaan pada ribuan orang dan mereka menemukan bahwa orang yang paling panjang umur tidak merokok, tidak minum alkohol, mempunyai gerak badan dan tidur 7 sampai 8 jam setiap hari. Tersebar ke seluruh dunia sampai anak-anak SD diajak tidur 7 sampai 8 jam. Kata siapa? Enggak tahu. Pokoknya kata PBB, kata ini. Tapi menurut Tuhan kita harus tidur berapa jam? Aku harus melaksanakan pekerja karena malam tiba tidak seorang pun bekerja. Malam itu berapa jam? Di tropis 12 jam. Tidur berapa lama? 12 jam. Tapi kita ciptakan listrik, kita ciptakan lampu. Kita melanggar hukum tidur. Kita KKR malam hari. Boleh KKR malam hari? Menurut Yesus, KKR-nya tidak salah. Tapi prinsipnya adalah malam bukan untuk bekerja. Malam itu adalah untuk istirahat, tidur. Oke, anyway, kita boleh KKR pada malam hari, melanggar sedikit, kadang-kadang sampai jam 12 tengah malam. Tapi kita buat jam 9, tadi malam Stella sudah katakan, mau lanjutkan? Stop dulu ya. Anyway, kembali ke rencana Tuhan, kembali ke alam. Buang listrik, buang komputer, buang ini, hidup sederhana, kembali ke alam. Begitu? Terserah kita, itu adalah
caranya, tapi prinsipnya adalah kita harus ada keseimbangan kembali kepada Tuhan. Kita sederhana, orang bilang, wah itu ketinggalan zaman, sekarang zaman teknologi, ya. Padahal teknologi Tuhan lebih cepat dari komputer, ya. Anyway, kita pikirkan saja. Aku harus melaksanakan pekerjaan Tuhan di Papua, betul? Masih siang di Papua atau sudah malam? Nah, di Uni Timur, Bu. Seluruh Uni Timur sudah ada yang tertutup? Sudah tertutup atau malah sedang terbuka? Sedang terbuka. Ya, di Uni Barat sudah tertutup pekerjaan kita? Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan? Ya. Jam berapa? Jam berapa sekarang pekerjaan kita? Masih jam 6 pagi atau jam 3 sore? Masih siang. Sedikit lagi sudah mau malam. Kapan malam? Waktu kita mati atau bila mana pekerjaan itu selesai. Kapan itu akan selesai? Yang penting bukan waktu, tetapi kita melaksanakan pekerjaan Tuhan. Oke? Apa yang kita harus buat? Pekerjaan misioneri, baik full time maupun part time. Ya, ada yang sudah full time, ada yang part time. Ya, Nah, Yesus membuat dua kelompok melakukan ini. Pertama, dia bilang come dan kemudian go. Ya, jangan pergi ya. Tapi harus datang dulu. Jangan dulu pergi. Ada seorang yang masih muda, waktu Absalom mati, wah Yoab, saya mau pergi. Bukan kamu tidak siap bicara, kamu nggak tahu ngomong. Nggak, saya mau semangat. Oke, pergilah ya. Tapi dia bilang, itu orang muda kan salah bicara dia. Kamu imam, kamu tua, kamu tahu, kamu itu larilah pelan. Nah, dia sudah pergi lari. Terus dia orang muda cakar dari belakang, sampai depan. Oh, daulah Tuanku Raja. Nah, berita bagus, semua kalah, semua musuhmu ini kocar-kacir. Bagaimana anakku Absalom? Gak tahu jawab dia. Mau bilang, ya ini kurang diplomatis. Enggak tahu, saya lihat kehebohan, saya enggak tahu. Datanglah orang tua itu, daulah Tuanku Raja, puji Tuhan, kemenangan luar biasa. Anakku bagaimana? Seperti mereka, demikianlah anakmu. Sudah ya. Jadi sebelum pergi harus ada persiapan, harus ada training dulu. Ya, Tuhan bilang go into all the world, pergi ke seluruh dunia, baptiskan, ajarkan, muridkan. Tapi dia bilang mari datang dulu. Apa? Kita berdoa dulu. Mari kita bersiap dulu. Mari kita ada Roh Kudus dulu. Datang dulu dapat kuasa. Nah, baru kita pergi membuat murid-murid. Melalui baptis, ajar, dan pergi. Tapi untuk mendapatkan kuasa, kira harus ada baptisan kedua. Baptisan pertama adalah baptisan air. Baptisan yang kedua adalah baptisan setiap hari, yaitu baptisan roh. Reformasi setiap hari, ya, seumur kita. Dan bagaimana kita bekerja? Metode Yesus. Apa itu metode Yesus? Berbaur dulu. Setelah berbaur apa? Tunjukkan simpati, care. Ya. Setelah itu apa? Penuhi kebutuhan mereka. Kemudian dapatkanlah kepercayaan mereka, confidence. Baru apa? Barulah panggilan. Sering-sering tanpa persiapan, langsung KKR, langsung masuk bikin spanduk gitu. Boleh begitu? Ya kadang-kadang begitu, kadang-kadang berhasil. Tetapi kita harus mana membaur dengan saudara muslim, Buddha, mana membaur dengan tukang beca, mana membaur dengan siapa-siapa. Yesus buat itu dulu Tuhan, Yesus tidak langsung panggil-panggil, kecuali yang memang sudah siap. Tapi dia connect, care, confidence, baru call. Dan saya lihat, puji Tuhan kita semua melakukan hal ini. Dari ministry-ministry ini semua melakukan hal tersebut. Tapi yang intinya kita perlu kuasa. Kuasa. Walaupun sudah ditrain, walaupun sudah banyak sekali pengetahuan, tapi tidak ada kuasa, tidak ada mujizat.
Tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan. Ya, kita paksa-paksa diri, ya. Tapi kita harus didorong oleh kasih Tuhan dan kuasa ini. Kuasa pertama ada pada siapa? Matius 6. Ya Bapa kami yang karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Fokus sama kuasa. Kuasa dari siapa? Bapa di sorga. Bapa itu sangat berkuasa. Ya. Yang kedua, Matius 28 ayat 18. Segala kuasa di langit dan di sorga dan di bumi. Ada sama siapa? Samaku. Siapa itu? Kuasa Yesus. Kuasa Bapa, kuasa Yesus. Tapi sekarang ini, kepada kita yang hadir di Purwoda di saat sekarang ini, kuasa Bapa, kuasa Yesus itu ada di mana? Ada pada kita, pada Elvin, pada Esrom, pada kita semua. Apa kata-katanya Kisah 1 ayat 7? Mengenai waktu dan jam tidak perlu kamu tahu. Yesus pasti datang, tidak perlu tahu dia punya jam, tidak penting. Yang penting adalah kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun di atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku sampai di Papua, Maluku, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, seluruh Nusantara. Kapan? Sekarang ini, ya. Nah, jadi kuasa pada umat Tuhan ini. Siapa di sini sudah punya kuasa? Angkat tangan. Oh, semua sudah dapat ya, enggak angkat tangan lagi. Ya. Betul? Sudah punya kuasa? Kuasa Bapa, kuasa Yesus melalui Roh pindah kepada kita. Apakah kita masih merasa lemah-lemah, takut-takut, malu-malu? Itu manusiawi. Itu manusiawi, tapi lihat. Apa yang terjadi 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Pada hari yang ke-50, namanya Pentakosta. Apa yang terjadi pada Pentakosta? Mereka yang berseteru 10 hari saling minta maaf. Petrus, ya Yohanes enggak apa-apa ya. Minta hari Yakobus ya, ini minta maaf ya. Yang perempuan-perempuan juga hadir, bukan cuma laki-laki. Berapa orang di kamar atas itu? Sekitar berapa? 70 orang ya. Nah, sekitar 70 orang berdoa, tiba-tiba apa ini? Terus angin menghembus, lalu kebakaran hutan, bukan kebakaran hutan, kebakaran dia punya kepala ada turun lidah-lidah api. Pentakosta akan mengulang diri lagi. Kapan? Tidak lama lagi. Mudah-mudahan kita akan kena Pentakosta yang kedua, yaitu curahan hujan air. Sekarang sudah mulai percikan, sekarang masih kemarau, tidak lama lagi dia akan hujan. Ya. Dan pada waktu itu si Petrus berdiri dan khotbah dalam berapa bahasa? Semua bahasa. Berbahasa-bahasa. Dan apa dia bilang? Kamu tahu itu Isa Al-Masih? Kamu bunuh dia. Sudah dia itu. Yang Daud itu bilang sudah dia lebih hebat. Bertobatlah. Oh ya, minta ampun. Baptislah. Berapa yang dibaptis? Ada target baptisan? Ada target baptisan? Tidak ada target baptisan. Tidak ada target, tapi ribuan yang dibaptis. Sekarang target baptisan, berapa yang dibaptis? Ratusan, puluhan, satuan. Ya. Kapan bisa ada baptisan banyak? Dan 5.000 dan setiap hari ditambahlah anggota tersebut. Jadi pertumbuhan terjadi. Kawasannya dari mana? Dari ini 10 hari berdoa sungguh-sungguh itu dan betul-betul menyatu satu dengannya, memaafkan. Lalu kemudian Petrus dan Yohanes, yang tadinya mereka itu apa? Saya menteri keuangan, saya menteri ini, saya di sini, di kanan, di kiri. Tapi sekarang mereka berrangkulan tangan. Tadinya, Petrus, kamu akan mati begini, kamu akan diikat, kamu dibawa ke tempat yang kamu tidak suka. Oh begitu saya. Si ini bagaimana? Siapa? Itu si Yohanes itu. Itu bukan urusanmu. Kalau saya mau dia hidup sampai saya datang. Tapi kamu ikut aku.
Jadi Petrus mati, Yohanes mati tua. Ya, itu kehendak Tuhan. Tidak usah pusing kalau orang lain lebih beruntung daripada kita. Tapi mereka berjalan bersama-sama ke Ka'bah dan di pintu gerbang elok. Duduklah satu orang laki-laki yang kakinya sudah kecil, lumpuh ya. Seumur hidupnya dibawa bopong ke situ, minta gan juragan pesaban, kasihan gan, belum makan, minta uang Pak. Ya. Dan mereka lihat misioneri ini punya uang enggak? Ya. Lihat kepada kami. Uang enggak ada. Maaf. Tapi apa yang ada pada kami berikan kepadamu. Apa yang mereka punya? Kuasa. Sudah punya kuasa? Bisa berbuat sesuatu? Sudah punya kuasa? Saya minta kuasa itu. Saya dokter. Vegetarian dari kecil. Advent dari kecil. Tidak pernah alpa di hari Sabat. Mana mujizat saya? Tapi seorang yang murtad, orang yang bukan Advent, baptis tahun 1980, tamatan SMP, tukang bangunan, mujizat-mujizat. Bangun puluhan gereja di Manado. Bapak Deki Lumantau. Wah, waktu saya lihat dia tahun 76, merokok, minum bir, main perempuan di luar. 5 tahun kemudian baptis, mujizat bangun gereja kemana-mana. Kenapa saya tidak ada? Kenapa dia ada? Kuasa, saudaraku. Dalam nama Yesus, jalan. Hei, oh haleluya, luar biasa, saya sudah sembuh, wah, luar biasa. Kenapa? Kalau saudara sakit, saudara ke rumah sakit mana? Rumah sakit Katolik, rumah sakit Muhammadiyah, atau rumah sakit Advent? Kamu pergi kepada dokter Advent atau dokter yang masih makan babi, masih hari Minggu dan lain-lain, masih merokok. Kalau orang serangan jantung dia tidak tanya, oh saya mau dokter Hindu, dan enggak. Jantung saya udah tersumbat ini, siapa saja tolong saya. Tetapi kita umat Tuhan dalam nama Yesus sembuh. Apa ada itu sekarang? Ini hanya renungan pagi, nanti bisa jadi kuliah. Jadi lanjutkan dulu, ya. Kemudian Petrus pergi ke kota yang namanya Lide. Di situ ada laki-laki sakit. Sembuh dengan kuasa apa? Pelatihan misioneri di Healing Way. Ya, dia pergi. Ya, dia pelatihannya dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Ya. Lalu dari Lide, pergi ke kota tetangga, Yope. Itu ada mama baik sekali, aduh ini mama ini bikin baju ini, aduh kenapa ini? Siapa dia? Tabita, Dorcas, Petrus tolong. Ya, dalam nama Yesus, Dorcas saudariku yang kekasih, bangkit. Apa? Orang mati kok bangkit. Apa yang Tuhan bisa buat? Orang sakit bisa sembuh, orang mati bisa bangkit, baptisan ribuan tiap hari. Belajar berapa tahun? 3,5 tahun. 3,5 tahun latihan dengan Tuhan Yesus. Tapi 10 hari berdoa jadi. Bisa itu terulang atau tidak? Nggak bisa. Itu dulu. Zaman sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Orang mati bangkit, orang itu. Tapi di Papua ada orang yang bangkit ya. Dia punya itu dibikin pintu gereja. Tuhan pilih-pilih juga ya kalau dia mau buat mujizat ya. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih, dulu kita tidak tahu kebenaran, kita akhirnya tahu kebenaran, tapi tidak percaya. Akhirnya kita percaya, harus kembali kepada mula-mula ini, tapi tidak mau melakukan. Ya, masih lemah, hati berkehendak, tapi tubuh lemah. Akhirnya bisa melakukan, tapi tidak bersaksi, malu-malu keluar. Akhirnya jadi berani untuk bersaksi. Dan sudah mulai membuat pemuridan. Tapi apa yang masih kurang? Yohanes 17. Bapa, aku mendoakan mereka yang kau berikan dan mereka yang akan datang sesudah aku, agar mereka menjadi seperti kita, yaitu bersatu. Healing Way sudah bersatu dengan 1000 missionary, dengan khotbah, dengan ini, mudah-mudahan. Dengan saudara-saudara kita dari Papua sampai ke ujung Nusantara ini sudah bersatu. Ya, satu di dalam Tuhan, satu baptisan, satu pekerjaan.
ya. Jadi kita terkumpul di sini, tapi masih ada unsur-unsur lain yang saya juga mau bawakan untuk kita sekalian, ya. Jadi saudaraku, kita ini harus networking, yaitu networking antara personal dan lembaga. Saya punya manajer sangat handal, kebetulan abangnya di sini bukan saya membangga-banggakan, tapi saya punya manajer di ADRA yang saat ini saya rekomen dan dipakai terus di ADRA, UCBD. Ya, dari Gorontalo, sekarang dia sudah ada di Karawang. Jadi project manager di sana. Sangat baik dalam ilmu-ilmu kemasyarakatan, pemerintah, tapi juga dalam penginjilan dan kesehatan. Stella Noya ini saya enggak terlalu kenal, apa saudara tahu? Ya, ini orang dari KSI ini. Saya kaget kok mereka berdua ada di Gorontalo. Pada waktu pembukaan di situ saya yang pergi ke dinas kesehatannya. Karena dia satu kelas dengan satu fakultas kedokteran Unsrat. Kepala Dinas Ibu Dr. Nur, ya, lapor di situ, proyeknya jalan, Posyandu. Nah inilah akhirnya bisa networking dengan saudara-saudara kita yang lain melalui kesehatan, ya, melalui Health Expo, Jusing, nggak tahu ini siapa ini, dan inilah yang bakal jadi Advent berikut, ya, bakal kita ketemu di sorga ini. Siapa bilang orang berjilbab nggak di sorga? Hanya orang yang pakai salib-salib. Belum tentu, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapa, walaupun dia berasal dari tetangga-tetangga kita. CMC Surabaya, ya saudaraku yang kekasih, mereka selalu mulai dengan model health evangelism, buka toko sehat, jual resin, jual kismis, jual flaxseed, jual makanan-makanan yang sehat, ya. Dan pada tanggal 27 Juni saya pergi ke Surabaya ini, di sana oleh teman saya ajak saya untuk di sana. Modelnya adalah di sana mereka mulai dulu dengan health seminar, teratur tiap hari Minggu 2 jam. Ya, enggak pernah tidak, selalu on time. Hujan, panas, hari libur, mulai terus. 14 bulan mereka membuat health seminar dan membuat suatu health camp, 3 hari, hari Jumat, Sabtu, Minggu, belajar juicing, new start, dan lain sebagainya. Dan 6 bulan terakhir sebelum saya datang, mereka buat ibadah Sabat. Jadi pada hari Minggu kesehatan, hari Sabtu adalah ibadahnya, sambung dengan potluck vegetarian, lalu belajar Alkitab 2 jam. 6 bulan mereka belajar. Apa yang mereka pelajari? Amazing fact. Amazing fact 1, 2, 3, saya tidak tahu itu 1, 2, 3 apa itu, saya belum lihat. Tapi selesailah. Setelah selesai belajar, bagaimana kita buat panggilan ini? Jadi mereka tidak buat panggilan siapa percaya berdiri, enggak. Mereka bikin kertas, di amplop, tik, cek, mau baptis, mau belajar lagi, topik apa? 14 orang yang belajar teratur, 9 tik, baptis. Tapi sebelumnya mereka buat 1 minggu lingkaran doa. Mereka semua tiap jam, tiap hari berdoa. Baru buat panggilan, dalam 1 hari 9 dan hari Sabatnya tambah 1 maju 10 orang. Enggak pakai KKR. Hanya 6 bulan belajar, tapi 14 bulan seminar kesehatan dulu. Baru jembatani ke belajar Alkitab. Ini salah satu model yang kita lihat berhasil di CMC. Nah, Dr. Leo Setiawan manajer ADRA ini di Kamboja. Dia salah satu pimpinan proyek yang ada di Manado. Ini anak di rumah dulu, orang Ternate, ya. Dia sekolah ke Filipina, kawin orang Filipina, dan dia menjadi dokter. Dan sekarang dia dokter untuk orang bule di Amerika, check up untuk orang Amerika di Surabaya, dan mulai membuka ministry itu. Beliau sudah vegetarian dan sudah menghidupkannya dan sangat luar biasa. Friska Santana, ya, kalau kita tahu lagu-lagu Bapak Santana itu suka sekali itu. Nah, mereka gabung, enggak 10 orang, enggak sampai 10 orang. Hanya beberapa orang untuk buka satu center seperti itu. Ya, saya datang di situ pada hari Sabat tanggal 27. Lalu mereka selalu buat potluck vegetarian dan pelajaran Alkitab. Habis itu, ya, dan mereka ada perjamuan kudus. Pendetanya ini luar biasa, yang mengajarkan itu 666 dan semua pertanyaan yang sulit-sulit dia bisa jawab, ya, mengenai binatang dan segala macamnya. Akhirnya 10 jiwa dibaptis, 3 orang suami istri, 6 orang, dan mereka itu pentolan-pentolan, orang cukup kaya, orang Chinese semua,
Dan 4 orang muda dibaptis pada hari itu. Dan yang paling getol, yang paling semangat ini Bapak, dia sudah pergi ke semua aliran agama. Dan terakhir Pantekosta, karismatik, ya. Dan sahabat yang lalu saya tanya sama Leo, ini sudah berapa bulan? Sudah berapa yang keluar dari pintu belakang? Apa masih setia? Oh, masih setia. Bahkan yang ini jadi penerima tamu di acara, anak-anaknya dia aktifkan. Sekarang mereka yang tadinya masih di luar, sekarang mereka lah yang jadi bibit unggul atau yang melakukan pekerjaan Tuhannya. Nah, ini juga orang-orang kaya, mereka pengalaman macam-macam, mereka semua bersaksi, tidak ada satu yang tidak bersaksi. Semua bersaksi dan bukan hanya sekedar dibaptis-baptis. Hari Minggunya ini kelompok ada ahli hukum, ada ahli pajak, orang-orang menengah ke atas, ya. Jadi 14 bulan bekerja, itulah hasilnya. Timnya hanya ini, berapa orang ini. Ibu ini dari Malang, siapa namanya, siapa orang Malang. Ini dari Dieng, ya. Dan pendeta, ya, Rizka dan beberapa anak muda, ya. Jadi begitulah kita bekerja sama, ya. Nah, sekarang saudaraku yang kekasih, saya ini hadir di sini tapi saya juga masih di organisasi. Jadi saya masih bekerja di Gereja Masih Advent hari yang ke-7. Strategi saya pribadi, saya bawakan untuk Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, di mana saya berada. Dulu saya di Medan, saya bawakan hal seperti ini tapi mereka ketawa. Dr. Ruben bikin proyek besar-besaran, mega proyek itu. Urus satu rumah sakit aja belum selesai. Udah mau masuk ke Aceh, masuk ke Riau, masuk itu. Saya bilang, Aceh itu sudah tertutup, kita mau masuk pendeta enggak bisa, mau nginjil literatur apa diusir-usir. Saya mau coba melalui kesehatan, siapa tahu bisa. Padang itu enggak bisa kita bangun gereja mana ini, tapi siapa tahu melalui kesehatan. Akhirnya ya tidak ada yang mendukung, saya pindah ke Adra Indonesia. Di Adra Indonesia saya dipanggil ke Rumah Sakit Advent. Saya enggak mau lagi ke rumah sakit, saya mau ke rumah sehat. Bukan ke rumah sakit, yang mau vegetarian, mau pola hidup sehat itu saya mau gitu. Iya enggak apa-apa, boleh datang di sini dan boleh buka ini. Oke, saya bilang kalau begitu visi kita adalah proyek Indonesia di zaman ini. Ya kita sedang lakukan ini saya lihat, ya semua kita. Dari Sabang sampai Merauke, dari Marore sampai ke Rote. Semua ini wilayah kita, proyek kita Indonesia. Visi untuk penginjilan seluruh Indonesia melalui networking, gereja dan awam. Kita semua kerjasama. Ada proyek Sumatera, satu pulau ini orang Sumatera harus peduli. Ini Jawa dan Bali, orang Jawa dan Bali. Orang Kalimantan harus peduli Kalimantan. Pak Elvin, ya dia udah peduli Kalimantan dari dulu. Orang Sulawesi, ya selesaikan Sulawesi. Ya Maluku, selesaikan Maluku. Papua, mari kita selesaikan. Nusa Tenggara kita selesaikan. Karena saya di Sumatera, saya pikir Sumatera ini dibagi dua. 50 juta jiwa, 20 juta, 30 juta di sini. Di sebelah barat utara sini ada 2 daerah, Sumatera Utara dan Sumatera Tengah. 1 rumah sakit, 1 perguruan tinggi, klinik-klinik beberapa, dan ada Indonesia pernah di Melabuh, di Nias, dan di beberapa tempat, di Padang Pariaman, dan lain-lain. Di kawasan selatan, Lampung, Bengkulu, Sumsel, Jambi, Bangka Belitung ada 1 daerah, 1 rumah sakit, ada 3 klinik, sudah mulai tutup 1-2, ya, bukan bertambah ini klinik ini, berkurang ini. Dan Adra Indonesia pernah datang, sekarang sudah ya tidak di situ lagi ya, pernah UC di sana. Dan saya sekarang berada di DSKS, 21 juta jiwa, dan kita mau menginjil ke 5 provinsi. Jambi hanya 3 juta, Sumatera Selatan 7 juta, Bangka Belitung 1 juta, Bengkulu 1 juta, dan Lampung yang terbesar yaitu 7,5 juta, 21. Dan Tuhan sudah taruh rumah sakitnya. Dan 450 karyawan, 20 dokter, 3 dokter umum sudah vegetarian. Dok, kita buka lah, new start. Mungkin ya oke, mari kita mulai. Kita perlu SDM, data-datanya. Peran rumah sakit Advent, kita mau bersaksi. Panggilan Yesus kita semua sudah tahu, jadi inilah peta-petanya, ini kita 154, 50 tempat tidur, 430 dan 20 dokter umum. Didirikan tahun 1966 oleh jemaat ini, yaitu di
di Bandar Lampung, orang Chinese dan juga orang Ambon, ada juga orang Batak, ya. Ini sama-sama mendirikannya, dan perawat yang pertama adalah suami istri Yoce Wisang dan Ibu Boru Simamora, ya. Dan mereka lah sudah mendirikan mungkin bukan hanya 10 gereja, belasan gereja dia bangun di sana, ya. Inilah beliau dengan semangatnya waktu awal, ya. 72 sudah mulai besar. Inilah orang-orangnya berkembang terus, bertambah karyawan-karyawannya. Dr. Lisal datang, kemudian Pak Elon Manawan, ya, kemudian jadi rumah sakit. Tahun 92 40 bed, 2 tingkat, 1 chapel. Demikianlah. Akhirnya 2005 130 bed dan semakin besar. Dan saya pernah datang ke sana untuk akreditasi dengan Filipina, tim dari Filipina tahun 2003. Tahun 2018 mau menjadi rumah sakit seperti ini. Batu pertama diletakkan oleh pimpinan kita dari UNI dan yayasan. Inilah bangunan yang tidak lama lagi akan selesai, Desember sudah jadi seperti ini. Ini beberapa bulan yang lalu dan dananya 45M, tapi yang tersedia hanya setengah, bahkan kurang, tapi berkat Tuhan bisa selesai juga. Inilah pimpinan kita, Pendeta Perangin-Angin, dan di sini ada yang harus ikut reformasi kesehatan juga, ya. Nah, tapi kawan kita juga, ya, kawan kita juga, ya. Kemudian, ya inilah bangunan-bangunannya, ya. Di dalam, ya kita masih juga pakai teknologi dan masih berbasis kepada medis. Nah, ini pelayanan-pelayanan kemasyarakatan, charity klinik di yatim piatu, kita melakukan kitanan, Dr. Lisal dan timnya, dan charity medical clinic, ke PLN juga, Bibir Sumbing, kita melawat ke belasan gereja-gereja di kampung-kampung, dan siaran RRI setiap minggu ada, kemudian belajar, mengajar kesehatan untuk tamu-tamu di rumah sakit setiap minggu oleh orang-orang kita. Mall Ministry juga ada beberapa jemaat, ini dengan gereja HKBP, gereja Protestan di sana. Oke, orang-orang tua tiap bulan ada pertemuan dengan mereka, ya. Inilah kegiatan-kegiatannya dengan masyarakat, sama seperti kita buat di mana-mana, charity klinik, periksa, ya oleh dokter, perawat, ini rawatan ke rumah-rumah, hampir sama yang dibuat juga oleh tim karyawan kita di Musyola juga buat. Ini satu jemaat, hanya tamatan SMP, SD, tapi mereka buat medical missionary, ya, dan mereka bisa membaur dengan Muslim, ini buktinya dengan posyandu, dengan ibu kader-kader di situ. Nah, saya bicara di situ, inilah mereka buat acara di pondok desa, senam kesehatan dengan masyarakat. Oke, hampir sama seperti yang kita buat, mall ministry, di beberapa mall yang masih mau menerima kita. Oke, kemudian pelatihan-pelatihan, ya dengan cara-cara sederhana, massage, urut, ya. Anak saya juga ikut dari Enon. Kemudian belajar Alkitab, kemudian ada baptisan juga yang mengikuti. Setelah itu, ini KKR, kita bikin acara, undang mereka untuk kesehatan. Tapi berikutnya adalah, Pak ini dakwah Pak, ini Kristen punya, nggak apa-apa boleh kita hadir. Jadi ini malam pertama 3, malam kedua 10, dan seterusnya. Jadi di KKR ada orang pakai jilbab dan enggak apa-apa, ya. Karena sudah terbiasa dengan kita. Dulu mana bisa, mereka anti fanatik. Jadi dalam nama Yesus kita bisa bangkitkan orang untuk sehat. Solusi untuk sehat seutuhnya menurut saya, kalau ada waktu saya akan terangkan, tapi karena sekarang hanya garis besar. Pertama, Tuhan buat tubuh bisa sembuhkan diri tanpa obat dengan 6 cara, ya. Ini kita pelajari. Kemudian kedua, pakailah cara-cara yang mendukungnya yang namanya alami, ya. Lalu kemudian pakailah obat, kalaupun kemo, radiasi, medis-medis, tapi secara baik-baik, ya. Kalau bisa hanya 2 ini. Dan akhirnya life planning, rencanakan seluruh hidup kita supaya sukses. Baik fisik, mental, spiritual, namanya life coaching, life planning, life management, ya. Kemudian kita mulai coba buat ini saudara kita dari Manado, Nocisela. Beliau ini
adalah teman kelas saya dari sana, tapi datang diabetes dan sudah gagal ginjal. Ginjalnya tinggal 15%. Waktu datang 300 gulanya dan dia insulin 22. Waktu pulang dari kami dengan itu insulinnya jadi 8 turun dan dia punya gula sudah menormal. Dia pergi ke rumah sakit PGI Cikini. Oh, ginjalmu sisa 15%. Diet ketat ya. Apa bilang? Oke, jangan pernah balik ke ikan dan daging, jangan pernah. You harus teruskan ya yang ini. Nah, setelah itu dia ikut wellness sama Ibu Syana Chandra di BSD. Lalu kemudian sampai sekarang 119. Tapi kalau dia makan nasi putih 150. Kalau dia makan nasi merah 119, 110. Itu terbukti semuanya. Nah, ini saudara kita Nova Sumanti, kita coba, tapi 3,5 minggu dengan kita, kemudian kembali ke Manado, 1 minggu di Manado, dia meninggal dunia. Ya, ada leukemianya dan sebagainya. Tapi kita coba usahakan. Jadi saudaraku, Tuhan mau kita lakukan pekerjaan masih siang. Tetaplah pada kerjamu. Ada seorang yang menuliskan, Tuhan telah memberikan kepada setiap orang jabatan atau pekerjaannya. Misioneri, pekerja dokter, dan lain sebagainya. Adalah tugas Anda untuk melaksanakan pekerjaanmu. Dan adalah tugas iblis untuk menghalangi. Itu tugas iblis. Biar aja. Ia dapat menawarkan hal-hal yang lebih menjanjikan, menggiurkan. Ia dapat menggodamu dengan tawaran kejayaan duniawi. Ia dapat menyerangmu dengan fitnah, menyusahkanmu dengan tuduhan palsu, memaksamu membela nama baikmu, mengupayakan orang soleh berbohong tentangmu, penulis-penulis menyerangmu, dan orang-orang ternama memfitnahmu. Anda dapat menemukan Pilatus dan Herodes, Ananias dan Kayafas, semua bersatu melawanmu. Dan Yudas berdiri siap mengkhianatimu dengan 30 keping perak. Dan Petrus siap menyangkalmu. Ya. Dan engkau bertanya, kenapa semua hal ini terjadi kepada saya? Tidakkah engkau lihat bahwa segala perkara ini dihasilkan oleh karya iblis untuk mengalihkan engkau dari tugas atau misi missionary work dan menghalangi engkau untuk menurut Allah? Tetaplah pada kerjamu yang telah diberikan Allah kepadamu. Jangan gentar karena singa mengaum, gak dapat izin, gak dapat ini ya. Jangan berhenti untuk melempar batu kepada anjing setan, naik ke pengadilan, ke polisi, gugat orang, jangan. Jangan berhenti untuk melempar batu kepada anjing-anjingnya setan, jangan habiskan waktu mengejar-ngejar kelincinya setan, biarkanlah mereka bekerja. Biarkan para pendusta berdusta, biarkan perusahaan-perusahaan memutuskan, biarkan iblis melakukan yang terburuk, tetapi pastikan bahwa tidak ada perkara yang menghalangimu untuk mewujudkan pekerjaan yang Allah telah berikan kepadamu. Ia tidak memerintah engkau untuk menjadi kaya, tidak pernah mengimbaumu membela nama baikmu, tidak menugaskanmu bersoal jawab dengan kebohongan tentang dirimu yang setan dan antek-anteknya bisa jajakan. Jika engkau melakukan hal-hal ini, engkau tidak akan melakukan hal yang lain. Engkau akan mulai bekerja untuk diri sendiri dan bukan untuk Tuhan. Kiranya tujuanmu pasti seperti bintang. Engkau dapat diserang, diperlakukan salah, dibuat tersinggung, difitnah, dicederai, dikucilkan. Engkau dapat diperdaya oleh musuh, ditinggalkan oleh kawan, dibenci dan ditolak manusia. Tapi pastikanlah dengan tekad yang sangat kokoh, dengan semangat yang tidak pernah pudar bahwa engkau mengejar maksud hidupmu dan tujuan keberadaanmu sampai akhirnya engkau dapat berkata, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau telah berikan kepadamu. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, jujur, benar. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.